saya Gabriela. Hari ini saya sudah bersama Bunda Farunisa Fauziah yang merupakan salah satu guru di TK yang berada di Kabupaten Bekasi, yaitu PGTKIT Anahel Kids di Grand Wisata. Halo Bunda Farunisa Fauziah. Ini kalau bersama anak-anak panggilan anak-anaknya siapa nih? Oh, biasanya dipanggil dengan Bunda Ica kalau sama anak-anak. Kan karena namanya terlalu panjang ya. Dan anak-anak pelafalannya masih banyak yang ada yang kurang dan kesulitan melafalkan nama yang lumayan panjang. Jadi untuk singkatnya di anak-anak dengan Bunda Ica. Oh ya, berarti untuk kedepannya kita akan bersama Bunda Ica ya. Yuk kita mulai. Nah, sesuai dengan topik yang sudah saya singgung tadi, nih bagaimana sih nih Bunda Ica kalau di sekolah itu metode yang digunakan di TK saat ini tuh apa ya? Untuk metode yang digunakan di Anahel Kids saat ini dengan menggunakan metode sentra. Metode sentra yang dibarengi dengan pembelajaran mendalam juga untuk anak-anak. Seperti itu yang digunakan di Anahel Kids. Dari awal Anahel ada, memang sudah menggunakan pendekatan sentra. Jadi, dan beberapa kali kita juga sentra ini mengalami seperti kayak penyesuaian dengan sekolah, kurikulum yang dipakai di sekolah, metode sentranya. Jadi mungkin agak berbeda dari sentra yang lain gitu, karena ini menyesuaikan ke sekolah kami sendiri. Berarti untuk penerapan sentranya sendiri itu menggunakan kurikulum Merdeka atau? Ya, kami menggunakan kurikulum Merdeka dan untuk saat ini sedang pelatihan dengan deep learning. Karena kan sekarang kurikulumnya masih dengan kurikulum Merdeka, tapi pendekatannya yang berbeda dari yang sebelumnya yang diterapkan pemerintah. Sekarang kan deep learning, ini kan kita sedang belajarnya. Jadi seperti itu sih yang digunakan di Anahel Kids. Baik, berarti sekolah sudah menerapkan sistem sentra ya, dan juga deep learning. Nah, dari metode dan pendekatan itu, kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari sekolah untuk keberhasilannya anak-anak? Untuk keberhasilan anak-anak sendiri, Anahel Kids ini mendapatkan kemandiriannya, percaya diri anak, terus juga berikutnya kemampuan belajar yang sesuai dengan yang 5 aspek: fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional. Itu yang mau dicapai oleh Anahel. Jadi melalui kegiatan sentra ini, jadi anak-anak nggak cuma bisa berhitung aja, nggak cuma bisa berbahasa aja, bahasa, menulis, membaca yang calistung istilahnya yang kita banyak kenal, tapi anak-anak juga bisa nih kemandirian problem solving, terutama untuk menyelesaikan masalah di saat mereka mengerjakan project-projectnya. Itu kita lihat juga sejauh mana mereka berhasil, atau dengan temannya juga bagaimana mereka berkomunikasi sama teman, seperti kayak bergiliran, menunggu giliran, bagaimana caranya dia bisa menunggu giliran saat bermain. Seperti itu sih, lebih ke melatih kemampuan anak yang di luar kemampuan calistungnya. Itu sih targetan yang mau kita capai gitu dalam sistem sentra ini. Tidak cuma fokus ke calistungnya aja gitu kan anak, tapi banyak aspek-aspek lain yang dalam anak yang ini kita kembangkan. Seperti itu target untuk sistem sentra. Dan ini juga memberikan anak kesempatan yang lebih untuk mengeksplor kegiatan. Kalau hanya calistung dan bentuk LK, mereka kan sudah di situ saja gitu, mau menulis, membaca, sudah monoton, nggak ada variasinya. Kalau dengan sentra ini kita menyediakan berbagai macam densitas main, jadi anak-anak bisa nih memilih permainan yang mau mereka kerjakan, dan ragamnya pun berbeda-beda. Jadi nanti kalau dalam sistem sentra ini kita 1 minggu full, jadi 1 minggu ini mereka akan di sentra sini, dan berikutnya minggu depan nanti di sentra siapa 1 minggu. Jadi saat kegiatan hari Senin, anak-anak ada yang tidak selesai, tidak tercapai, mereka masih bisa mengulang lagi hari Selasa. Jadi memberikan kesempatan anak-anak untuk lebih bisa lagi mendalam kegiatan yang secara jadi tidak sampai di situ kesempatannya, kalau sudah selesai saja. Jadi kita bisa lihat progresnya. Di hari Senin misalnya ada anak-anak yang belum bisa nih, kalau di sentra ini seperti tadi mereka belum selesai nih mencapnya, boleh mereka akan lanjutkan lagi di hari esok.
bisa jauh lebih mahir lagi. Nanti akan kelihatan nih perkembangan anak-anak yang benar-benar sudah istilahnya kalau kita nih ada yang low, middle, sama up. Jadi yang up itu yang udah excellent. Jadi tanpa kita bantu, tanpa kita tunggu, itu dia udah langsung mengerjakannya sendiri. Kalau yang middle, pastinya yang biasanya masih bertanya harus apa, ada ya harus ada penguatannya dari bunda gurunya. Kalau untuk yang low, memang harus ditemani. Jadi one by one kita jadi nemenin dia untuk bukan mengarahkan, lebih kayak kita lihat kesulitannya dia di apa. Jadi kalau misalnya dia sulit memegang pensil atau sulit mencampur warna seperti itu, kita bantu. Atau yang mungkin motoriknya belum seperti main gunting, juga itu perlu dibantu. Seperti itu yang ada di low. Ini kita ada tiga pembagian anak, low, middle, dan high up gitu. Itu sih kalau berarti untuk SMK sendiri itu membebaskan anak eksplor ya. Jadi berpusat pada anak, apa sih yang ingin anak kerjakan terlebih dahulu, itu berarti anak yang memilih. Ya, anak yang menentukan. Kita memang ada aturan, tetap ada aturannya, tapi memang anak yang menentukan, bebas. Kita nggak harus, misalnya seperti tadi kita mencontohkan membuat malam, ternyata anak-anak lebih tertarik membuat siang, itu juga bebas karena ini bersumber dari anak gitu. Mereka mau siang, di siang ada apa, mereka bisa menyebutkan, bisa menjelaskan, itu juga udah termasuk penilaian. Jadi tidak ada yang, oh kalau siang berarti mereka salah gitu, itu nggak ada. Mau warnanya, mau sebenarnya harusnya kita mencontohkan warna-warni, tapi dulu warna hitam aja. Nah nanti ini yang kita gali, karena ini baru hari pertama, nanti ada berikutnya kalau dia masih hitam, kenapa dia suka hitam, itu nanti akan jadi sumber observasi kita sebagai guru. Memang apakah dia suka hitam atau apa gitu. Biasanya anak-anak ada ceritanya. Pemilihan warna pun bisa beragam nih hasilnya. Ini keskir, jadi sentra di anak itu ada 4. Sentra persiapan, sentra main peran, sentra seni, dan sentra balok. Untuk hari ini kebetulan yang dibuka adalah di sentra balok dan di sentra seni. Jadi nanti per minggu depan putarannya nanti ada sentra main peran dan sentra persiapan yang dibuka. Jadi seperti itu alur dari sentranya ya. Berarti kalau misalkan untuk metode sentra sendiri, guru harus lebih terbuka ya kepada pendapat siswa yang aku maunya, misalnya biasanya kita daun warna hijau gitu ya, tapi ada yang warnanya kuning, biasanya kayak tapi ada kok bunda warna kuning misalnya gitu ya. Jadi guru juga harus menjembatani maksudnya apa yang anak-anak telah lihat di dunia luar gitu dengan apa yang akan mereka terapkan di sekolah ya. Jadi kita lebih pendalaman karena ini juga masuk di planning. Jadi apa yang mereka ada di rumah mereka tuangkan di gambar, di karyanya, di kegiatannya, itu yang jadi bahan observasinya. Jadi kita nggak ada nggak boleh, enggak kok daun itu ini hijau, emang lihat daun di mana? Bahkan ada yang bilang, bunda aku maunya daunnya warna merah. Kenapa? Karena aku pernah lihat di YouTube ada pohon yang warnanya daunnya merah. Terus aku mau daunnya hitam. Kenapa kak daun hitam? Itu bun, daunnya kebakar, pohonnya kebakar jadi warna hitam. Jadi sebenarnya anak-anak itu nggak ada yang salah, tapi mereka melihat dari apa yang mereka lihat gitu, pengalamannya mereka. Jadi kita nggak menyalahkan, kenapa nggak boleh, kenapa gitu. Terus kayak misalnya ada anak yang kesulitan, kenapa sulitnya apa? Kita tanya setelah direfleksi, kesulitannya apa? Aku susah lemnya, aku susah kayak melipatnya gitu. Makanya ada yang nggak mau mengerjakan tuh, kita nggak akan larang mereka untuk nggak mengerjakan, tapi kita tanya kenapa. Makanya dia ada 4 hari sentra. Jadi kalau di hari pertama ini dia nggak mau kerjakan nih, ada kegiatannya saya ada 3, dia nggak mau kerjakan. Kita tanya kenapa? Ini dia nggak mau, misalnya nggak mau pegang lem, nggak mau melipat, jadi susah bagi dia. Jadi berikutnya udah kita bantu. Kalau bunda guru temani mau, ternyata mau, oh di situ gitu. Jadi kita tahu nih anak nih kesulitannya di mana dengan menggunakan sistem sentra ini gitu. Berarti yang untuk menjadi penilaiannya terhadap anak itu adalah tentang bagaimana anak berproses ya, seperti Betul. itu ya Bu ya, bukan tentang hasil akhirnya. Dan
bagaimana juga guru bertanya kenapa sih ada alasan apa ya anak membuat misalnya gambar seperti ini atau warna yang berbeda dari yang dicontohkan seperti itu ya. Ya, jadi memang center ini benar lebih ke prosesnya. Jadi hasil akhirnya itu nanti goalsnya, maksudnya kalau udah terakhir memang tetap dinilai hasil akhirnya, tapi lebih ke prosesnya. Mereka berproses dari yang tidak mau, bisa, dan mahir. Betul. Jadi itu prosesnya. Tingkatannya juga ya. Ya. Pertama dari kemauan juga sudah dinilai ya. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Bunda, apa sih kelebihan dari pendekatan pembelajaran sentra dan sekolah yang dengan menggunakan sistem konvensional? Kalau ini kenapa lebih unggul sentra? Karena lebih berfokus satu. Jadi misalnya kita bisa berseni, kita fokus di bidang kesenian. Jadi seninya mau itu seni lukis, seni gambar, seni mewarnai, seni tari atau seni musik, itu anak fokus gitu di situ. Ini tentang seni gitu. Kemudian di sentra persiapan juga mereka tahu fokusnya di sentra persiapan adalah kita pengenalan kognitif, baca, tulis gitu dengan kegiatannya yang dari baca tulis itu ya seperti itu, dengan kegiatan yang berfokus pada baca tulis itu kalau di sentra persiapan. Kemudian di sentra main peran, anak-anak tahu nih di sentra main peran mereka akan bermain peran, baik itu peran mikro atau makro. Jadi udah tahu nih settingnya kalau di sentra main peran mereka berperan memainkan peran sebagai apa sesuai dengan tema yang berlaku. Kalau di sentra balok juga mereka udah fokus nih, mereka jadinya kan sentra membangun, itu mereka akan membuat bangunan, mereka akan bermain balok, bermain lego dan aksesoris lainnya gitu. Ini lebih, jadi anak-anak bisa fokus tujuannya mau apa. Kita juga sebagai guru juga lebih terarah ke anak-anaknya. Ini kalau di sentra persiapan berarti kita fokusnya belajar tentang calistung, di sentra seni tentang kesenian gitu, tentang berkreasi. Di sentra main peran mereka memainkan peran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang di sentra balok akan membangun. Kalau untuk yang masih konvensional sebetulnya tidak jauh berbeda juga, karena mereka juga kan nanti di dalam kelas itu ada densitas mainnya juga. Tapi kan memang masih bervariatif. Jadi di satu densitas main, di satu kelas, satu ruangan konvensional, mereka akan menciptakan area, biasanya kan ada area seni, area kognitif dengan area-area masing-masing. Nah itu fokusnya lebih terpecah aja. Itu aja sih kalau misalnya kenapa lebih pendekatannya lebih kepada menggunakan pendekatan sentra dibanding dengan pendekatan konvensional. Itu lebih fokus anak dalam belajarnya aja sih. Jadi tahu nih kalau di sini berarti mereka akan berkarya, membuat karya-karya. Itu nanti ada misalnya mewarnai tulisan pun juga bisa, melukis tulisan gitu. Nggak harus cuma menggambar bentuk gambar aja gitu, tapi juga bisa berkreasi dengan tulisan-tulisan juga bisa. Dan lagu juga kan masuk ke bahasa, mereka bisa bernyanyi di sentra seni gitu. Terus kalau yang konvensional itu ya karena bisa pecah aja sih gitu aja, belum fokus sekali belajar, nggak fokus seni aja gitu, nggak fokus calistung aja gitu, kayak pendekat baca hitung gitu, atau bermain peran aja. Jadi mereka masih menggunakan dicampur gitu. Jadi hari ini bisa di sini, nanti mereka menulis, nanti di sana mereka menggambar. Kegiatannya masih bercampur aja, nggak kurang fokus mau apa tujuan kegiatan yang dilaksanakan itu apa gitu aja sih. Sama kalau biasanya konvensional itu belum ada bermain peran, jarang. Yang belum ditemukan sih yang main peran aja, karena walaupun bermain peran juga permain perannya tidak dalam waktu yang lama, jadi singkat karena kan waktunya harus dibagi dengan kegiatan yang lain, jadi waktunya juga lebih sempit nih sebenarnya. Kalau konvensional kegiatan mainnya itu waktu mainnya jadi lebih sedikit karena kan harus dibagi dengan masih ada kegiatan lain. Ada 3 kegiatan di dalam kelas konvensional, dia dibagi dengan tiga macam ini pendekatannya, kayak seninya, kognitifnya, seperti itu. Kalau di sentra kan itu udah fokus nih, mereka akan berkarya, jadi
gurunya pun akan eksplornya bisa lebih lebih luas, tidak terbatas di waktunya dalam satu hari, ya hitungannya dalam satu hari ini gitu. Untuk itu sih kalau dibanding sentra dan konvensional, jadi anaknya lebih berfokus aja kegiatannya apa gitu dalam satu hari ini yang mau dilaksanakan dibanding dengan yang konvensional yang biasa. Jadi berarti yang menjadi pembeda pemberatnya itu adalah ruang lingkupnya aja ya, gitu. Mungkin di konvensional juga sudah diterapkan, tapi belum secara terarah area-areanya seperti itu ya, pusat-pusatnya. Oke. Kalau misalnya yang di sentra ini nih, Bunda sudah menemukan ada kendala apa nggak sih, yang maksudnya kira-kira ada yang sudah teratasi atau ada yang belum teratasi gitu, seperti apa tantangannya? Tantangannya sendiri untuk di anak hal ini, karena kita sentranya 4 hari full ya, sentra 4 hari full, awal menerapkannya adalah densitas mainnya. Densitas main untuk anak-anak, karena kan dalam waktu 4 hari ini kita harus setelah anak-anak istilahnya tercapai di tujuan kegiatannya. Kalau di satu main udah, berarti kita harus cari mereka di upgrade, jadi harus tambah lagi dalam waktu 4 hari ini. Itu awal-awal kesulitannya. Setelah 1 tahun menerap, 2 tahun, mungkin udah tahun ketiga deh, udah tahun ketiga ini alhamdulillah sudah lancar gitu. Karena dulu sebelumnya sistemnya adalah moving class, movingnya tidak 1 minggu. Dulu setiap anak itu 1 minggu bisa moving dalam 4 kali dengan 4 sentra yang berbeda. Kalau sekarang kita fokusnya di 1 minggu full, itu sentra 4 hari. Jadi kesulitannya sih lebih penyediaan densitas mainnya. Itu aja sih awalnya. Tapi kalau sekarang karena sudah mulai terbiasa tantangannya, berarti kita juga sudah menyiapkan. Ini dari hari Senin dia sudah ada berapa densitas main, kemudian di hari Selasa apa. Jadi nanti kan kita hapus nih, misalnya ini sudah tercapai, anak-anak semua udah tidak ada yang perlu ngulang, tujuan kegiatannya udah aman, udah semua selesai tuntas, baru nanti kita munculkan yang kedua, kita hapus, kita tambahkan di hari berikutnya. Jadi bisa jadi di hari sampai hari keempat itu ada 12, bisa 12 atau 11 kegiatannya ya, yang berbeda ya, sampai dalam 4 hari itu dalam 4 hari. Betul. Guru berarti harus out of the box nih ya, untuk pikirnya apa lagi yang mesti dipersiapkan, apa yang harus dipersiapkan dengan tujuan kegiatan yang awal. Jadi tujuan kegiatan kita tuh satu sudah 4 untuk 1 minggu, tapi dengan kegiatan yang berbeda-beda. Itu tuh yang ini ya, yang jadi tantangannya. Iya. Nah, harapannya nih kalau menurut dari Bunda sendiri, bagaimana nih untuk sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem konvensional? Tentunya boleh dicoba karena banyak. Kalau sebagian besar tuh masalahnya sistem sentra itu karena penyediaan ruangan rata-rata. Jadi emang keterbatasan ruang, keterbatasan sarana dan prasarana sih sebenarnya. Jadi mereka takut mencoba buat sistem sentra. Padahal bisa nih dicoba hari ini kelasnya disetting sentra seni gitu. Jadi udah ini sentra seni. Besok kelasnya disetting jadi sentra persiapan, bisa disetting jadi sentra persiapan. Sebenarnya nggak masalah gitu dengan bahan yang seadanya pun gitu, dengan kelas konvensional pun bisa dijadikan sentra. Tapi memang rata-rata yang banyak saya temuin gitu, yang ini case-nya karena takut udah cukup ruangannya untuk sentra, kamu juga susah gitu sentra. Padahal kalau mau dicoba dan dimulai gitu, udah kayak bisa gitu. Berarti kekhawatirannya yang belum mencoba tapi sudah khawatir susah gitu sistem sentra kan harus jadi nanti menggambar terus lihat gini-gini gitu, yang itu sih yang ketakutannya. Dan bisa kok itu dibawa masuk gitu ke tempat sekolah yang ini, tapi memang ya beberapa ketakutan itu sih yang harus dihilangin gitu. Dicoba apa sistem sentra, dan rata-rata kalau sistem sentra itu kan orang berarti kayak main aja. Itu di paradigma banyak gitu yang menggunakan
nulis, padahal itu ada gitu. Misalnya anak-anak main peran bisa sebagai guru, sebagai murid. Nanti ada temennya yang nulis di papan tulis, yang lainnya jadi murid nulis juga gitu di kertas. Atau mereka nanti nulis jadi dokter, belajar tulis cara tulis resep, menghitung ulang, itu juga bisa gitu kan. Bahkan ada yang sentra peran kita pakai masak asli. Jadi mereka belajar motong sayur, bikin teh, itu juga ada gitu. Terus kalau untuk tulis buku, nulis, belajar tulis, baca, berhitung, bisa dijadikan di sentra persiapan. Jadi sebenarnya bisa, tapi memang harus ada kemauannya untuk mencobanya dan keluar dari ini ketakutan zona nyamannya itu, mencoba sistem sentra. Karena bisa kok semua dibawa. Sistem sentra itu, sistem metode sentra itu bukan sesuatu yang seperti kayak cuma main-main aja. Anak-anak juga belajar di dalam situ. Bagaimana kita sebagai guru dapat menghadirkan pembelajaran yang sesuai istilahnya kemauan orang tua gitu kan. Biasanya anak-anak yang belajar baca tulisnya gitu, itu dimasukkan ke dalam metode sentra, itu insya Allah bisa banget sih. Berarti pesan yang sungguh luar biasa ya. Jadi dari Bunda Ica tuh coba saja dulu dari hal yang kecil dan media yang ada pada sekolah gitu. Jangan takut untuk mencoba gitu. Baik, terima kasih Bunda Ica untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa.